Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Beto Sugiarso, di channel hipnoterapiindonesia.id. Teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu diberikan kebahagiaan, diberikan keberlimpahan, dan kemanfaatan. Teman-teman semuanya, tentunya semua orang ingin selalu bahagia, ataupun satu perasaan lain yang pasti bisa dikatakan positif. Teman-teman, seringkali orang ingin bahagia saja harus mengubah makna di balik kehidupan yang dia alami. Sehingga ketika dia punya satu pengalaman yang berat, ya, bisa dikatakan punya persoalan yang besar, dia sangat jauh dari rasa bahagia. Lalu apakah orang-orang yang punya berbagai permasalahan, punya persoalan yang besar itu bisa merasakan bahagia? Nah, tentunya bahagia adalah satu kondisi emosional, ya, kondisi yang berasal dari perasaan kita. Nah, lalu apakah ketika orang pengen bahagia itu harus mencapai sesuatu gitu? Contohnya gini, orang punya persoalan besar, apakah ketika dia pengen bahagia harus menyelesaikan persoalan itu? Nah, ini yang sering saya dapatkan dari klien-klien yang konsultasi di tempat terapi saya. Dia tidak bisa merasakan bahagia. Kenapa? Karena dia belum bisa menyelesaikan masalahnya. Lalu jika seandainya masalah itu tidak selesai, apakah ia selama hidupnya tidak bisa merasakan bahagia? Nah, ini menjadi satu poin penting, teman-teman. Nah, tidak sedikit, ya, orang yang punya persoalan yang tidak mungkin bisa selesai langsung saat itu. Bahkan persoalan itu terus berlanjut selama kehidupannya. Nah, kira-kira bisakah dia mengubah dirinya menjadi bahagia? Atau ada yang mengatakan dia bahagia tapi kebahagiaan yang semu. Wah, ini ada yang mengatakan seperti itu. Jadi bagaimana? Apakah bisa orang yang punya berbagai persoalan dalam kehidupannya, bahkan seumur hidupnya dia bisa bahagia? Saya jawab bisa. Wah. Lalu bagaimana caranya? Nah, teman-teman ingat, bahagia adalah kondisi emosional, ya, kondisi emosional. Artinya orang bahagia atau tidak bahagia yang menentukan adalah emosional diri kita masing-masing. Seringkali orang mencoba mengubah bahagia dengan cara dia mencari alasan, mencari isi kebahagiaan itu, sehingga dia punya persoalan internal dalam pikirannya. Dia pengen bahagia, tapi dia berpikir, apakah saya bahagia? Nah, ini yang seringkali orang-orang lakukan. Orang-orang lebih mudah dan lebih sering mengubah isi dari pikirannya. Sehingga alhasil ketika dia terus berjuang mengubah isi pikirannya untuk bahagia, padahal dalam pikirannya banyak persoalan yang tidak mungkin langsung selesai, maka dia tidak bisa bahagia. Kenapa? Karena dia berusaha sekuat mungkin mengubah isi pikirannya. Lalu adakah cara lain? Nah, ini yang mau saya sampaikan. Bahkan kita bisa merasakan bahagia banget, ya, bisa sampai melupakan persoalan itu, bahkan menganggapnya hal itu hal yang sudahlah, ya, kita anggap jauh dari kehidupan kita, atau bahkan bisa kita hapus dalam pikiran kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengubah struktur pikiran kita. Teman-teman, kalau kata struktur berarti bisa terbayangkan satu bangunan. Kalau pikiran kita terisi, ya, atau terdiri dari beberapa bangunan, ya. Yang pertama adalah kalau kita berpikir pasti kita bisa membayangkan. Benar nggak? Kalau kita mikir bahagia, terbayangkah situasi bahagia? Nah, kalau kita berpikir bisa
berupa kata hati. Wah, dalam pikiran kita ada yang ngomong nih, aku bahagia gitu. Itu kata hati. Lalu yang ketiga, ketika kita berpikir, kita bisa merasakan. Nah, ini yang kadang-kadang orang katakan ini sebagai kebahagiaan ya, perasaan bahagia. Seperti itu. Yang keempat, ada penciuman ya. Ketika kita mencium sesuatu, kita membawa sesuatu terfikir oleh kita. Dan yang kelima ada pengecapan. Sehingga 5 hal ini ditangkap oleh 5 indera diri kita, yaitu mata, telinga, rasa, pengecapan, dan penciuman. Nah, ini yang membangun struktur dari pikiran kita. Lalu bagaimana caranya kita bahagia? Mudah sekali teman-teman. Teman-teman, kenapa kita merasakan tidak bahagia? Karena terfikir, terbayang, dan terdengar suara hati kita kondisi yang tidak bahagia. Sekarang kita praktekkan. Oke lah, teman-teman mengalami satu persoalan yang besar dan bahkan itu tidak bisa dengan sekejap diselesaikan. Oke lah, sekarang teman-teman pikirkan sesuatu yang membahagiakan teman-teman. Kalau saya mengatakan pikirkan, berarti bisa berupa gambaran pikiran, bisa berupa perasaan, bisa berupa kata hati. Atau boleh saja teman-teman katakan dalam hati teman-teman sendiri, saya bahagia, sambil bayangkan satu kebahagiaan. Sekarang teman-teman praktekkan. Ucapkan dalam hati, saya bahagia, sambil bayangkan bahagia sekali. Saya bahagia dan rasakan. Rasanya bahagia sekali, rasakan. Nah, ini yang saya katakan mengubah struktur pikiran. Ketika teman-teman sering berusaha mengubah struktur pikiran kita, minimal 3 struktur, gambar ya, bayangan, suara hati kita, dan rasa dari hati kita bisa merasakan bahagia. Meskipun persoalan-persoalan itu belum selesai. Oke teman-teman, selamat mempraktekkan. Pastikan teman-teman terus subscribe channel ini. Dan bila perlu teman-teman sharekan ke teman-teman yang lain. Semoga ini bermanfaat dan membuat teman-teman semuanya bisa bahagia. Demikian dari saya. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.